Kalau kamu adalah korban dari seorang NPD dan kamu ingin sekali lepas dari kontrol si NPD itu kepada kamu, kamu ingin lepas dari kontrol pikiran yang dilakukan oleh si NPD dan para prank monkeys-nya, maka kamu bisa jawab beberapa pertanyaanku ini, tapi jawabnya harus benar-benar dari hati dan katakan itu kepada diri kamu sendiri. Kayak ngobrol lah sama diri kamu sendiri gitu. Oke? Jadi pertanyaan yang pertama, aku mau tanya. Kamu ragu nggak sama diri kamu sendiri? Jawab. Kamu bisa pause dulu video ini kalau kamu pengen ngejawabnya itu sambil merenung dulu gitu, sambil berpikir dulu nggak apa-apa. Pause aja dulu. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau kamu jawab kamu ragu sama diri kamu, tolong sebutkan kata-kata apa saja yang dikatakan oleh NPD yang ngebuat kamu ragu sama diri kamu sendiri. Nah, ini pasti banyak nih kata-katanya. Gak apa-apa, sebutkan ulang kata-kata itu dan katakan itu kepada diri kamu sendiri. Sebutin semuanya. Sebutin semua kata-kata itu. Silahkan pause video ini dan katakan kata-kata yang NPD katakan itu kepadamu, ke diri kamu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, aku mau tanya, apakah sebelum kamu kenal sama si NPD itu, kamu itu orang yang seperti yang dikatakan oleh si NPD itu atau bukan? Jawab. Mungkin ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu, bahkan aku ada baca komen di salah satu videoku ada yang 30 tahun mengenal NPD. Wow. Coba tanyakan kepada diri kamu. Sebelum kamu kenal sama si NPD itu, apakah diri kamu seperti yang dia katakan? Jawab. Oke. Di pertanyaan ketiga ini aku mau menjelaskan sedikit kayak gini ya. Kalau misalkan kamu masih ragu dengan diri kamu, karena kamu bilang misalkan, aku tuh raguin sama diri aku, karena bukan hanya si NPD itu yang mengatakan aku begitu, tapi orang di sekitar aku juga mengatakan hal yang sama, nyalahin aku. Jadi aku kayak merasa apa yang dikatakan oleh NPD itu benar gitu. Aku cuma mau bilang kayak gini, saat si NPD itu mengincar kamu, menjadi targetnya, menjadi korbannya, maka hal pertama yang dia lakukan adalah menyingkirkan orang terdekatmu, menyingkirkan support sistemmu yang bisa membantu kamu punya power untuk membetulkan pemikiran kamu yang salah nanti menjadi benar. Dan itu orang terdekat kamu itu dekat secara emosional. Dia pasti NPD itu akan menyingkirkan orang-orang itu dulu. Dan cara menyingkirkannya itu sangat halus. Kamu mungkin gak sadar sampai sekarang. Misalkan dia akan mengadu domba antara kamu dan orang terdekat kamu dengan berbagai macam cara gitu. Atau dia akan mengganggu orang terdekat kamu supaya orang terdekat kamu terganggu. Lalu orang terdekat kamu kan protes sama kamu bilang kayak, aku diganggu nih sama si NPD itu, kamu jauhin aja deh. Terus karena kamu gak ngerasa diganggu saat itu, kamu pasti akan lebih belain si NPD. Ingat-ingat nih awal-awal kenal si NPD. Lalu akhirnya orang terdekat kamu kehabisan energi untuk ngasih tahu kamu capek, akhirnya mereka pergi. Ada juga yang kayak gitu. Atau orang terdekat kamu dihancurin karakternya, dibikin buruk, dicap buruk, supaya kamu apa nggak percaya lagi sama orang terdekat kamu. Kamu lebih percaya sama si NPD karena NPD citranya baik. Ingat-ingat, ingat-ingat. Udah? Berarti saat kamu sudah memulai hubungan dengan seorang NPD, hubungan di sini bukan hanya soal pasangan ya. Kita bertemu dengan NPD itu bisa di status sosial manapun, pertemanan, pekerjaan, apapun yang sifatnya dia bisa mengontrol kita. Nah, setelah itu, setelah kamu tidak punya orang terdekat lagi, udah dijauhkan, kamu si NPD akan merekrut Flying Monkeys supporternya. Dan biasanya sih dari orang-orang terdekat kamu juga. Yang sebenarnya mereka itu orang-orang munafik atau orang-orang yang memang tidak suka sama kamu tapi nggak bilang. Karena si NPD itu paling bisa ngebaca, punya radar dia untuk mengenali orang-orang yang sama seperti dia.
Energi itu nggak bisa bohong, teman-teman. Maka dia akan berkumpul dengan orang yang sama seperti dia. Dan dia bisa melihat, oh ini nggak suka sama kamu, dia rekrut. Dan akhirnya apa? Orang-orang itu berada di sekitar kamu, berada di lingkungan kamu, dan seolah-olah menjadi orang yang dekat sama kamu, padahal dia adalah supporter dari CNPD, Flying Monkeys dari CNPD. Dan ketika kamu di brainwash oleh CNPD, dia mengatakan hal-hal yang buruk kepada kamu, membuat kamu ragu sama diri kamu, nanti kamu pasti akan bertanya kepada lingkungan kamu kan. Nanti lingkungan kamu itu akan mendukung kata-kata CNPD yang ngebuat kamu ragu sama diri kamu sendiri. Misalkan kayak, iya kayaknya bener deh, kayaknya kamu deh yang terlalu perasa. Bener sih kata si dia, kamu deh yang salah. Kamu aja kurang bersyukur jadi orang ngeluh terus. Ah kayaknya kamu nggak minum obat aja tuh jadi ngerasa kayak gitu, nggak ada kayak gitu kena santet. Itu tujuan mereka adalah supaya kamu semakin meragukan diri kamu dan tidak pernah menemukan jawaban. Ingat ya, orang salah kalau rame-rame kelihatan benar. Orang benar kalau sendirian jadinya kelihatan salah, dan itulah yang dilakukan oleh CNPD kepada kamu. Oke? Pertanyaan keempat. Coba kamu berdiri di depan cermin. Lihat diri kamu. Ada kelebihan nggak di orang yang ada di depan cermin itu? Ada kelebihan nggak di orang yang ada dalam cermin itu? Ada kelebihan nggak? Kamu diri nih di depan cermin, terus kamu melihat diri kamu di dalam cermin itu. Nah, orang itu punya kelebihan nggak? Jawab. Nggak adain. Nah, berarti udah habis. Kalau kamu merasa nggak punya kelebihan, aku cuma mau bilang kayak gini. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu pasti, teman-teman. Nggak ada manusia sesempurna apapun di muka bumi ini pasti punya kekurangan. Orang sejelek apapun di muka bumi ini pasti dia punya kelebihan gitu. Adil sebenarnya. Cuma bedanya ada orang yang kelebihannya kelihatan orang lain, ada juga yang kelebihannya tidak terlihat orang banyak gitu. Ada juga orang yang kejelekannya kelihatan orang banyak, ada juga orang yang kejelekannya tertutupi gitu. Jadi kita manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Bedanya adalah dalam kalian berhubungan dengan NPD, kalian itu dipola untuk tidak melihat kelebihan kamu dan kamu selalu melihat kekurangan kamu, karena kekurangan kamu itu selalu dibesar-besarkan oleh si NPD dan para Flying Monkeys-nya, sedangkan kelebihan kamu itu selalu ditekan untuk tidak terlihat oleh si NPD itu. Tidak pernah diapresiasi dan selalu dianggap nggak ada gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang bertahun-tahun, akhirnya kamu merasa bahwa kekurangan kamu nih banyak banget dibandingkan kelebihan kamu, padahal kamu masih punya kelebihan. Nah, jadi pertanyaanku adalah, tanya, kamu masih punya kelebihan nggak? Kalau punya, list apa aja kelebihan kamu. Jawab itu pada diri kamu, kelebihan kamu apa aja. Udah? Kamu udah bisa menyebutkan kelebihan kamu apa aja? Setelah itu, aku mohon sama kamu, kelebihan kamu itu tolong dimaksimalkan, tolong dioptimalkan, dihargai diri kamu sendiri. Hargai diri kamu sendiri. Oh, aku punya kelebihan ini, hargai. Kamu gak perlu minta penghargaan oleh lingkungan kamu. Gak perlu, kamu hargai diri kamu sendiri. Ah, aku punya kelebihan ini nih, aku pinter masak nih. Ah, aku masih bisa cari duit nih. Wah, aku ganteng nih gitu. Hargai itu. Hargai itu. Diri kamu sendiri aja yang hargain. Nah, besar-besarkan tuh. Karena CNPD kan membesar-besarkan kekurangan kamu. Kamu jangan mau, kamu besarkan aja kelebihan kamu yang kamu miliki. Udah? Terus kekurangan aku gimanain? Kekurangan kamu coba perbaiki pelan-pelan. Gitu. Udah.